Hmm. Ayo minasan langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Minasan siapkan bukunya. Kalau ya baik siapkan bukunya ya. Kalau yang sudah mengetahui ya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa ya. Kalau yang sudah mengetahui ya diharapkan ya juga harus dicatat kembali ya. Mana tahu ada kosakata yang baru, pola kalimat yang baru yang keluar yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, kita akan mempelajari pada kelas kita di malam hari ini minasan. Yang baru bergabung selamat datang di kelas Sensei, Ricky Sensei ya. Di kelas Ricky Sensei. Ricky Sensei yang tampan ini ya minasan ya. Arigatou gozaimasu minasan. Oke, kita akan langsung masuk ke kelas kita ya minasan. Kelas alumni pada tahun 2022 yang minasan ada yang 2019 belajar, yang 2020 dan 2021 2002 kita bergabung semuanya di kelas malam hari ini. Langsung saja kita akan mempelajari pola kalimat. Pola kalimat. Bentuk apa? Bentuk keinginan. Ya, bentuk keinginan. Nah, di sini minasan. Kita balik dulu sebelum bentuk. Nah, yang akan kita pelajari pada pola kalimat ini, kalimat untuk menyatakan keinginan sekaligus meminta saran atau informasi dari lawan bicara. Ya, dari lawan bicara. Nah, sebelum kita masuk ke pola kalimat ini, coba kita mengulas kembali nih pikiran kita yang terlebih dahulu nih. Diulas, dibalik-balikan, dibuka memori yang dulu ya. Ada kata kerja. Nah, sudah dapat ya? Ada kata kerja. Nah, kata kerja yang pertama itu adalah bentuk mas. Kita sudah mempelajari kata kerja yaitu bentuk mas. Tabemas, nomimas, aimas, demas, bentuk mas. Itu adalah kata kerja bentuk mas. Yang mana kata kerja bentuk mas itu adalah bentuk sopan. Bentuk sopan. Nah, di sini adalah kalimat untuk menyatakan keinginan. Kalau kalimat untuk menyatakan keinginan, kita hanya menghapus kata kerja dari mas. Seperti tabe mas. Tabe mas ya, contohnya. Masih ada banyak kata kerja yang bentuk mas. Akan tetapi kita ambil satu contoh saja, seperti tabe mas. Nah, minasan, kita di sini mas kita hapus. Mas kita hapus. Dan kita ganti atau kita tambah dengan huruf ta dan i. Tabe mas, mas kita hapus. Artinya ingin makan. Ya, tabe tai. Kita hanya menghapus mas. Kita hanya menghapus mas. Macu tomate. Ya, kita menghapus dan menambah tai. Ya, itu adalah bentuk keinginan. Seperti nomimas, masnya kita hapus lagi. Nomimas artinya minum. Nomitai, ingin minum. Seperti itulah kata kerja bentuk keinginan. Ya, kata kerja untuk bentuk keinginan. Nah, untuk kalimat keinginan di sini ya, di sini ada tertera katanya di sini ada endesga. Endes, pola endes juga ya, pola endes juga sudah dipelajari ya, sudah tertera di Milan Nihongo 2 yaitu di bab 26 ya, di bab 26. Pola endes. Di sini ada desga. Ada endesga. Setelah nani tai, endesga. Itu bisa kita gunakan. Nah, ini adalah bentuk keinginan. Misalkan, itu gohan o tabetai, ingin makan nasi. Ingin makan nasi. Gohan wo tabetai, ingin makan nasi. Pola ini gohan wo tabetai ditambah en desu ga. Gohan wo tabetai desu ga. Hatsubannya coba diperhatikan untuk nada intonasinya. Gohan wo tabetai desu ga. Ini adalah kalimat untuk menyatakan keinginan. Ya, gohan wo tabetai desu ga. Nah, setelah itu ada ditambah plus nani nani tara
ii desu ka? Itu pola kalimat yang bagaimana, Sensei? Kalau minasan ingin mengetahui lebih lanjut, coba kerja bentuk ta. Kata kerja bentuk ta, perubahannya ya. Kata kerja bentuk ta itu apa, Sensei? Kata kerja bentuk ta itulah kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Dari kata apa? Misalkan, tabemas, makan. Bisa diartikan makan atau akan makan. Untuk tabemas, bentuk mas ya, semuanya bentuk mas, itu akan. Nah, untuk telah itu apa, Sensei? Tabemashita. Mashita. Awal kata dari mas, kita hanya menghapus se menjadi shita. Mashita. Tabemashita. Dan shi-nya itu kita samarkan. Jangan, walaupun itu tulisannya tabemashita, kita baca disamarkan untuk shi, i dari shi ya. Kita samarkan. Tabemashita. Nah, setelah itu bentuk ta, ini kita rubah lagi. Dari bentuk mashita, kita rubah menjadi bentuk ta. Ya, masih ingat ya minasan untuk perubahan kata kerja bentuk ta. Nah, perubahan bentuk ta misalkan tabeta. Nah, minasan yang belum mengetahui kata kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dari bentuk T, bentuk ta, bentuk nai, dan bentuk yang lainnya, untuk video pembelajaran yang dulu jangan dihapus, itu coba dibuka kembali. Ya, coba dibuka kembali video pembelajaran yang telah kita pelajari di kelas dahulu, di kelas sebelumnya. Nah, sesudah itu, sudah kita menggunakan bentuk ta ditambah ra. Ra i desu ka? Tabetara i desu ka? Tabetara i desu ka? Misalkan ya, ada tabetara i desu ka, doshitara i desu ka, dan lain-lain. Doko de kattara i desu ka misalkan. Kita coba jangan dulu diperhatikan bentuk tara i desu ka. Coba dulu kita perhatikan dari bentuk tain desu ga terlebih dahulu. Contoh kalimat yang pertama. A bertanya. Nihon ni ikitai desu ga doushitara ii desu ka? Coba diperhatikan minasan. Nihon ni ikitai desu ga. Nihon ni ikitai desu ga. Nah, kalau kita stop di situ saja, itu sudah menyatakan keinginan kita. Dengan secara tidak langsung, kita meminta saran kepada lawan bicara. Walaupun kita tidak menyambungkan pola kalimat di depan pola kalimatnya tidak kita sambungkan kembali. Cukup mentok di situ saja. Nihon ni ikitai desu ga. Dengan intonasi yang seperti ini coba diikuti dalam hati masing-masing minasan. Nihon ni ikitai desu ga. Datar ya. Nihon ni ikitai desu ga. Nah, itu sudah menyatakan keinginan kita. Ingin pergi ke Jepang. Saya ingin pergi ke Jepang. Dengan secara tidak langsung, kalau kita mentok ke desu ga saja, itu kita secara tidak langsung ingin dibantu oleh lawan bicara kita. Saran dari lawan bicara itu apa sih misalkan? Nah, kalau ini disambungin. Doshitara ii desu ka? Shita. Shita itu dari kata shimas. Awal kata dari shimas. Shimas artinya melakukan. Bentuk mas. Kalau bentuk tanya, shimashita. Telah melakukan. Nah, shimashita itu kita rubah menjadi bentuk ta. Ya, kita rubah menjadi takei. Bentuk ta. Shimashita menjadi shita. Shimashita menjadi shita. Kemudian kita menambah ra. Maka dari itu terjadilah pembentukan tara. Terjadi pembentukan tara. Doshitara ii desu ka? Sebaiknya bagaimana? Untuk tara penggunaan pola kalimat ini artinya sebaiknya. Nihon ni ikitai desu ga doushitara ii desu ka? Saya ingin pergi ke Jepang nih misalkan. Saya ingin pergi ke Jepang nih. Sebaiknya ngapain ya? Sebaiknya ngapain?
Ya, doshitara ii desu ka? Ii desu ka? Tara ii desu ka? Jawaban si B. B menjawab. Mazu wa. Mazu. Ada yang tahu nih mazu itu apa? Ayo. Pertama, ya, pertama, Nihongo benkyou shitara. Mentok seperti itu saja. Untuk lawan bicara nih, misalkan sensei ini ya, ada Mika-san, ada Mika. Sensei mau memberi saran kembali kepada Mika. Mika-san, coba Mika-san diperhatikan. Dan Mina-san coba diperhatikan kembali di A, pola A, chutomate. Ya, coba diperhatikan di pola. Misalkan Mika-san di pola A ini bertanya pada sensei. Nihon ni ikitain desu ga? Doshitara ii desu ka? Mika-san bertanya kepada sensei. Kemudian, saya memberikan saran kembali kepada Mika-san. Mazu wa Nihongo benkyou shitara? Mazu wa Nihongo. Nah, artinya bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana, tidak ada do, ya. Akan tapi bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana kalau bahasa Jepang pertama aja? Ya, pertama-tama bagaimana kalau belajar bahasa Jepang? Ya, mazu wa Nihongo benkyou shitara. Mentok seperti itu juga bisa. Akan tetapi sensei akan memberikan kembali. Ada dua contoh. Mazu wa Nihongo benkyou shitara bisa ditambah ii desu. Mazu wa Nihongo benkyou shitara ii desu. Bisa itu di dalam kurung itu ada huruf yo ya. Huruf yo itu bisa kita tambahkan ii desu yo. Mazu wa Nihongo benkyou shitara ii desu yo. Bagaimana kalau belajar bahasa Jepang pada awalnya bagaimana kalau belajar bahasa Jepang? Akan tapi kalau ada ii desu yo, sebaiknya belajar bahasa Jepang pertama. Nah, karena dia ingin pergi ke Jepang. Dan ada lagi bentuk keduanya selain ii desu. Ada do desu ka? Ada do desu ka? Mazu wa Nihongo benkyou shitara do desu ka? Bagaimana? Nah, bagaimana kalau belajar bahasa Jepang pertama aja? Gitu. Seperti itu. Ada ii desu, ada do desu ka, dan bisa juga kita mentok ke tara. Apabila kita mentok ke tara ini, minasang, ya, coba misalkan nih, sensei mau buat kalimat yang lainnya. Misalkan ya, atarashi fuku wo kaitai desu ga? Saya ingin membeli baju baru nih. Mentok di situ ya. Atarashi fuku wo kaitai desu ga? Dari kaimas. Mas dihilangkan dan kita ganti menjadi bentuk kai. Bentuk keinginan. Kaimas membeli, kaitai ingin membeli. Atarashi fuku baju yang baru. Atarashi fuku wo kaitai desu ga? Mentok ke situ saja kita sudah menyatakan keinginan kita dan secara tidak langsung kita meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Pahami baik-baik, minasan. Dicatat ya dalam buku catatannya. Coba dicatat semua minasan pada buku catatannya. Mentok ke bentuk tai, bentuk keinginan, ditambah endes ga, mentok ke endes ga, itu sudah menyatakan keinginan kita kepada lawan bicara. Bukan kepada lawan bicara ya bentuk keinginan kita, keinginan pribadi kita. Nah, akan tapi kita secara tidak langsung meminta saran dari lawan bicara. Atarashi fuku kaitai desu ga? Saya mau beli baju baru nih. Nah, misalkan lawan bicara terus menjawab, ya, akai fuku kattara dou desu ka? Do desu ka? Akai fuku kattara dou desu ka? Bagaimana kalau
Ya, bagaimana kalau membeli baju merah? Akai fuku kattara dou desu ka? Kaimas. Bentuk tanya bagaimana? Kaimashita. Bentuk biasanya kata karena i menjadi eta. Masih bisa dipikirkan untuk pola bentuk ta dan pola yang lainnya minasan perlu buka-buka lagi bukunya di rumah masing-masing. Oke, untuk Raditya-san. Bahasa Indonesia seperti ini. Saya ingin pergi ke Indonesia. Bahasa Jepangnya bagaimana, Raditya-san? Dengan pola menyatakan keinginan sekaligus meminta saran yang sudah saya jelaskan tadinya. Oke. Watashi wa Indonesia ni ikitai desu ga. Ikitain desu enggak? Coba diulangi dengan intonasi seperti sensei. Oke. Indonesia ni watashi wa Indonesia ni ikitai desu ga. Indonesia desu ga. Watashi wa Indonesia ni ikitain desu enggak? Coba diulangi untuk Raditya-san. Intonasinya ya. Watashi wa Indonesia ni ikitai desu ga. Ayo, masih kurang Raditya-san. Masih kurang. Ayo, belajar lagi ya untuk intonasinya. Coba didengar teman-teman yang lain ya. Untuk pola saran, ya, menyatakan keinginan kita terhadap lawan bicara dan sekaligus meminta saran atau informasi dari lawan bicara, itu bisa kita mentokkan saja ke bentuk pola keinginan yang sudah saya jelaskan tadinya, bentuk tai ditambah en desu ga. Nah, itu kita adalah menyatakan keinginan kita sekaligus meminta saran ke lawan bicara. Untuk jawabannya juga bentuk tara. Mazu wa nihongo benkyou shitara ii desu yo, dou desu ka? Atau bentuk ketara saja seperti itu.